Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast JJ Juni. Kali ini aku mau bahas tentang gadget tidak selalu buruk untuk anak. Nah, ini aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku ketika anak aku memasuki umur 2 tahunan. Itu anak aku udah mulai kenal gadget. Sebenarnya sebaiknya nggak usah dulu, jangan dulu ngenalin gadget sama anak. Tapi ya aku terpaksa ngasih anak aku gadget karena aku harus nyelesain pekerjaan aku di dapur. Waktu itu aku lagi masak dan anak aku tuh dia kepoin aku gitu, pengen ngeliatin aku lagi masak, kayak pengen tahu aja. Ya biasalah, anak-anak kan emang kayak gitu. Kalau lihat orang dewasa ngelakuin suatu aktivitas itu dia suka niru. Mungkin dia mau ngerekam ke dalam otaknya sesuatu yang dilakukan orang dewasa, kemudian nanti bakal ditirunya. Tapi kan kalau dekat-dekat kompor segala macam gitu kan, takutnya kalau lalai dikit aja kan bisa fatal akibatnya. Ya daripada kenapa-kenapa, aku terpaksa ngasih anak aku gadget. Tapi pas buka YouTube, kata kuncinya aku yang nentuin dong. Jadi tontonannya itu semuanya tentang belajar huruf. Dan alhamdulillahnya dia menikmati itu. Dan aku juga bisa menikmati pekerjaan aku di dapur. Walaupun aku sambil masak, aku tetap mantau tontonan anak aku. Kalau seandainya tontonan anak aku itu melenceng gitu, aku akan menggantikan ke channel anak yang tadi. Tapi alhamdulillah anak aku itu menikmati tontonannya yang belajar huruf tadi ya. Selain itu juga ada juga channel anak-anak kayak lagu anak-anak, belajar berhitung, pokoknya channel yang mengedukasinya. Dan seiring berjalannya waktu, anak aku mulai mengenal huruf 1, 2 huruf, terus meningkat lagi ke huruf-huruf yang lainnya. Terus suami aku karena melihat anak aku udah mulai tertarik sama huruf-huruf, suami aku langsung beli huruf plastik yang ada magnetnya itu di belakangnya. Itu ditaruh gitu aja di kamar. Nanti dia bermain sama huruf-huruf itu. Dan kalau dia udah mau tidur, baru aku beresin. Nanti pas dia bangun, pertama dia lihat itu adalah huruf-huruf. Jadi pas aku beresin huruf-hurufnya tadi itu, aku taruh di dekat kasur. Jadi pas dia bangun tidur langsung yang pertama kali yang dia lihat itu adalah mainan huruf-hurufnya itu. Dan sebelum dia keluar kamar itu dia main sama huruf-hurufnya itu dulu beberapa menit. Terus setelah itu baru dia keluar kamar. Dan ternyata mainan huruf-hurufnya ini bisa mengalihkan dia dari gadgetnya. Jadi dia nggak mainan gadget mulu seharian. Dan pas usianya udah memasuki 2,5 tahun, dia udah mulai menguasai huruf abjad semuanya, baik itu huruf besar maupun huruf kecil. Sorry ya, ini bukannya aku cerita untuk menyombongkan diri, tapi aku cerita kayak gini biar jadi inspirasi juga atau jadi solusi untuk teman-teman yang pengen mengalihkan si kecil dari gadget. Siapa tahu dengan cara ini itu bisa membantu teman-teman. Nah, itu dia kenapa aku bilang kalau gadget itu gak selalu buruk untuk anak, bahkan bisa membawa dampak positif. Karena setiap anak aku megang gadget itu aku selalu ngedampinginya, jangan sampai tontonannya itu melenceng gitu. Dan itu pula yang jadi alasan kenapa aku gak kerja, biar aku bisa ngedampingi anak aku dalam setiap perkembangannya.
Tapi yang jadi pertanyaannya, kenapa gara-gara gadget perilaku anak itu bisa buruk? Masalahnya adalah karena anak tidak didampingi. Anak dibiarkan mengakses tontonan apa aja, sehingga apa yang ia tonton itulah yang akan dia tiru, dan itu juga bisa merusak perilakunya. Nah, contohnya tontonan yang ada adegan kekerasan, walaupun itu cuman bohongan, walaupun itu cuman misalkan sekedar memukul hewan yang terbuat dari plastik gitu ya, itu bisa jadi anak akan meniru, dia akan mempraktekkan pada hewan beneran di dunia nyatanya. Makanya aku sangat menghindari tontonan anak aku yang sejenis itu. Dampak selain dari itu adalah pada kesehatannya, kayak penglihatannya itu akan terganggu kalau lama-lama menghadap gadget. Apalagi jarak pada gadget sama mata itu deket banget. Nah, itu yang perlu dijaga dan diperhatikan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Ambil baiknya aja. Kalau memang dirasa gadget kurang baik untuk anak kamu, ya sebaiknya jangan. Tapi kalau kamu pengen ngasih gadget sama anak kamu, misalkan dalam keadaan terpaksa, ya berarti kamu harus tetap ngedampingi gitu, ngedampingi dia main gadget gitu. Tapi kalau emang kamu nggak bisa ngedampingi anak kamu pas dia lagi main gadget, sebaiknya download video-video yang edukatif. Selain itu juga paket datanya atau wifi-nya itu dinonaktifkan dulu, atau enggak download aplikasi-aplikasi yang menarik yang bisa mengedukasi anak. Ya gitu ya. Oke, gitu aja yang bisa aku sampaikan untuk episode yang keempat ini. Thank you very much untuk kamu yang sudah mau mendengarkan podcast aku dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Dan kalau gitu aku pamit, sampai jumpa lagi di podcast aku selanjutnya. Bye bye.